Surga adalah tempat yang paling diidam-idamkan oleh semua orang. Bagaimana tidak, Allah sendiri sering menggambarkan surga sebagai tempat terindah yang dijanjikan kepada hamba-hambanya yang baik. Apalagi dapat jaminan surga saat orangnya masih hidup. Sungguh kabar yang begitu indah, bukan? Memang dalam Islam terdapat segelintir orang saja yang dijamin masuk surga oleh Allah, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Beruntunglah orang-orang tersebut, karena tidak semua orang dapat jatah surga tanpa melalui hisab atau penghitungan amal. Di antara orang yang beruntung tersebut adalah Asiyah. Nama lengkapnya adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah merupakan istri Fir'aun, seorang raja yang kekuasaannya menguasai bumi, terkenal dengan kebengisannya, terutama kepada kaum Bani Israel. Asiyah menerima pinangan Fir'aun lantaran diancam akan membakar kedua orang tuanya. Tapi Asiyah tidak mau begitu saja menerima pinangannya. Dia mau menikah dengan Fir'aun dengan syarat tidak menidurinya. Asiyah juga termasuk salah seorang perempuan yang disinggung oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imranah wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun." Artinya, pemuka wanita ahli surga ada 4. 1. Khadijah putri Khuwailid. 2. Fatimah putri Rasulillah. 3. Maryam putri Imran. 4. Asiyah putri Muzahim istri Fir'aun. Diceritakan oleh Syekh Abul Fida dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim yang dikenal juga dengan Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4 halaman 36, bahwa kisah tentang Asiyah terdapat 2 versi. Versi yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Jarir, sedangkan versi yang kedua diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Ibnu Jarir menuturkan, suatu ketika Asiyah bertanya kepada seseorang, "Siapa yang menang antara Fir'aun dan Nabi Musa?" Orang itu menjawab, "Nabi Musa menang." Asiyah berkata, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Berita keimanan Asiyah sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun berkata kepada pasukannya, "Ambillah batu besar. Jika dia tetap bersikukuh dengan keimanannya, timpakan batunya kepadanya. Jika dia mencabut keimanannya, maka dia tetap menjadi istriku." Asiyah lebih memilih dihimpit batu besar daripada melunturkan keimanannya. Sebelum batu besar tersebut jatuh ke atasnya, Asiyah memandang langit dan dia dapat melihat rumahnya yang dibangun Allah untuknya di surga. Kemudian batu besar tersebut menghimpitnya setelah rohnya dicabut lebih dulu oleh Allah, sehingga dia tidak merasakan sakit sama sekali. Versi kedua yang diriwayatkan Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi mengisahkan bahwa keimanan Asiyah itu lewat perantara istri dari bendaharanya Fir'aun. Bermula saat istri dari bendahara Fir'aun itu menyisir anak perempuannya Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Secara spontan keluar dari mulutnya kata-kata, "Celaka orang yang kafir kepada Allah." Anak Fir'aun itu kaget dan bertanya kepadanya, "Kau punya Tuhan lain selain ayahku?" Dia menjawab, "Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu dan Tuhan dari semesta alam adalah Allah." Kemudian ditampar oleh anaknya Fir'aun dan dilaporkan kepada ayahnya. Fir'aun bertanya kepadanya, "Engkau menyembah Tuhan kepada selain aku?" Dia menjawab, "Ya, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan semesta alam adalah Allah. Kepadanya aku menyembah."
Kemudian dia disiksa dengan dipasak atau disalib pada tiang dan diikat kedua tangan dan kakinya. Setelah itu dilepaslah ular-ular berbisa. Dia dibiarkan seperti itu beberapa hari. Hari berikutnya, istri bendahara itu ditanyai lagi oleh Fir'aun, "Apakah kau mau menghentikan keyakinanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam adalah Allah." Fir'aun berkata, "Sesungguhnya aku akan menyembelih putramu di hadapanmu jika kau tidak melepas keyakinan." Dia menjawab, "Lakukan apa yang ingin kau lakukan." Dipanggillah anaknya, kemudian disembelih di hadapannya. Roh anaknya itu menghiburnya seraya berkata, "Bergembiralah wahai ibu, sesungguhnya engkau di sisi Allah dijanjikan pahala ini dan ini." Istri bendahara itu bersabar dan tetap teguh pendirian. Di hari yang lain Fir'aun menemuinya lagi, menanyakan hal yang sama. Istri bendahara Fir'aun itu menjawabnya dengan jawaban yang sama. Dipanggillah anaknya yang lain, kemudian disembelih oleh Fir'aun di hadapannya. Ruh anaknya itu menghiburnya seraya berkata, "Bergembiralah wahai ibu, sesungguhnya engkau di sisi Allah dijanjikan pahala ini dan ini." Ternyata Asiyah mendengar pembicaraan roh kedua putra istri bendahara itu. Kemudian dia beriman. Lalu oleh Allah dicabut rohnya istri bendahara Fir'aun itu dan diperlihatkan pahala, kedudukan, serta kemuliaannya di surga kepada Asiyah. Sehingga keimanan Asiyah bertambah, begitu pula keyakinannya. Berita keimanan Asiyah sampai di telinga Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada para menterinya, "Apa pendapat kalian tentang Asiyah?" Mereka semua memuji kebaikannya. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya dia menyembah kepada selain aku." Mereka menjawab, "Bunuh saja." Kemudian Asiyah dibuatkan 4 buah pasak dengan diikatkan kedua tangan dan kakinya pada masing-masing pasak. Fir'aun berkata, "Keluarlah kamu dari keyakinanmu." Asiyah tetap pada pendiriannya. Kemudian Asiyah dipukuli di sekujur tubuhnya. Setelah itu Fir'aun berkata, "Keluarlah kamu dari keyakinanmu." Asiyah menjawab, "Sesungguhnya kamu tahu terhadapku dan hatiku tentang kesetiaanku kepada Tuhanku. Tidaklah seandainya kau potong-potong anggota tubuhku, melainkan semakin bertambah kecintaanku kepada Tuhanku." Kemudian Asiyah berdoa kepada Allah, "Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aunah wa amalih wa najjini minal qaumil zalimin." Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu dalam surgamu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Fir'aun turut menyaksikan apa yang diucapkan oleh Asiyah. Asiyah tampak bahagia tatkala diperlihatkan rumahnya di surga. Fir'aun berkata, "Tidaklah kalian merasa heran dengan kegilaannya ini? Dia disiksa tapi mulutnya tertawa." Allah cabut rohnya Asiyah dan ditempatkan di surganya.